warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Supardi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama. Saya mahasiswa dari LPTK IAIN Metro Lampung dengan nomor NIM 2401018602. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Tunas Cendekia Babakan Jowaringin Cirebon. Dalam video pembelajaran kali ini di kelas 4 semester 2 dengan tema Hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya, pada hari ini kalian semangat semua. Mudah-mudahan pagi ini kita siap untuk belajar. Kesiapan belajar dilihat daripada kesiapan diri kalian juga. Coba bajunya rapi dulu. Nah, mejanya sudah rapi, kelas sudah rapi, pakaian sudah rapi. Kalau sudah rapi semua, maka kita akan siap untuk belajar. Namun, supaya belajarnya berkah, bermanfaat, kalian bisa dapat ilmunya, belajarnya dicoba dulu dengan apa? Membaca doa. Oke, ketua kelas KM Aka, silakan ikuti dulu untuk berdoa. Agak maju lagi ya. Mari semuanya baca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua belajarnya dengan baik dan bisa dibukakan pikirannya supaya menerima pelajaran hari ini dari Bapak. Ya, yang berapa berapa orang? 2. Siapa aja itu? Aska sama Idris. Mana Askanya? Aska sakit. Idris siapa mana? Sakit juga ya? Ya. Oke, anak-anak Bapak, hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin kita masuk.
Tentang apa materinya? Hijrah ke hijrahnya Nabi ke kota Madinah yang dulunya bernama kota Yasrib. Ya, sebelum ke materi hari ini kita tadarus dulu. Ya, setelah tadarus lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa wujud cinta terhadap tanah air. Oke, kita tadarus dulu bersama surat Al-Maun. Ya, ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aital ladzi yu'azzibu bihi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa kita sudah tadarus surat Al-Maun. Jika dengan tadarus mudah-mudahan lebih menggampangkan lagi dan bekerja. Selanjutnya sebagai wujud rasa kita cinta kepada tanah air kita, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saudara Ananda Lufah, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia. Yang lainnya diharapkan berdiri. Ya, berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia. Silakan Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita semangat. Semangat. Tepuk gembira. Hore. Tepuk takjub. Wow. Oke, karena sudah takjub untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai hijrah Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Melanjutkan materi kemarin. Kita pertemuan yang ketiga hari ini. Kemarin kita sudah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah, kemudian menceritakan peristiwa Nabi Muhammad, alur ceritanya. Nah, ini yang kalian harus pahami dari hasil belajar tentang materi hijrah Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Oke. Masih ingat tentang hijrah? Apa hijrah? Nih, perhatikan. Apa awal di sini? Kemudian beberapa waktu ke sini.
Berarti apa tuh artinya hijrah? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Nabi Muhammad dulu hidup awalnya mana? Dari Mekah. Di Mekah. Kemudian sekarang ceritanya hijrah ke Madinah. Itulah arti hijrah secara bahasa adalah berpindah. Hijrahnya Nabi ke kota Yatsrib berarti Nabi Muhammad dari kota Mekah berpindah ke kota Madinah atau dulu namanya Yatsrib. Oke, hari ini kita belajar ini. Ya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Yatsrib. Apa tanya ini? Untuk apa sih berhijrah? Untuk berpindah tadi? Untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Terus untuk apa lagi? Menyebarkan apa? Agama Islam. Terus apa lagi? Tadi kan dimukanya keadaannya diancam. Berarti untuk apa? Menghindari penistaan kafir. Nah, itu sebab yang tadi. Kenapa harus hijrah dari dulu? Ya. Dengan siapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Yatsrib? Abu Bakar. Nah, dengan sahabatnya Abu Bakar. Ini ceritanya sebelum Nabi Muhammad berangkat itu, di hari itu Abu Jahal pamannya Nabi. Siapa orang yang bisa membunuh Nabi Muhammad ataupun membawa dia hidup-hidup akan dikasih hadiah 1 dinar. Akhirnya yang dipanggil siapa tuh? Yang dipanggil para pemuda, yang dipanggil para orang yang berbadannya kuat-kuat supaya menghukum Nabi. Akhirnya mereka orang kuat-kuat itu pagi-pagi itu subuh-subuh itu berencana mau membunuh Nabi. Berita itu padahal itu rapat-rapat, tapi nyatanya apa? Nyatanya Allah mengasih tahu kepada Nabi Jibril bahwa dia Muhammad, malam ini jangan tidur di tempat kasur ranjangmu, gantikan dengan orang lain. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh siapa? Menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di situ. Paginya, ketika mau menggeruduk rumahnya Nabi, mau menyerbu rumah Nabi, pas dibuka ranjangnya tempat tidurnya ternyata tidur bukan Nabi, sahabat Ali. Nabinya kemana? Nabinya dengan sahabat Abu Bakar udah keluar hijrah daripada rumahnya keluar menuju kemana? Ke kota Yatsrib atau Madinah. Jadinya belajar pula Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Ya, dikejar kemudian bersembunyi. Gimana tuh? Berhasil bersembunyi karena sudah kayak dekat ngejarnya. Akhirnya Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur ada cerita lucu. Di Gua Sur ada cerita unik. Di Gua Sur ada cerita menarik. Apa? Ketika mau ketahuan Nabi Muhammad oleh pasukan kafir Quraisy yang mau menangkap Nabi dan Abu Bakar, apa? Dilindungi oleh siapa? Satu, oleh laba-laba. Dua, burung merpati. Tiga, dua. Yang satunya yang mau ngasih tahu cicak. Jadi ketika Nabi masuk ke Gua Sur itu, laba-laba langsung membuat lagi apanya? Jaringnya supaya kan kalau laba jaring-jaring itu kalau orang ada yang masuk pasti rusak toh. Nah ini kok nggak rusak, berarti otomatis di dalam itu nggak ada orang. Burung merpati pun ada di situ. Kalau ada orang masuk pasti burung juga terbang, nggak di situ. Tapi kok ada burung di situ? Ketika pasukan itu bilang kayak di dalam, biasanya kamu di dalam. Orang situ laba-labanya jaringnya utuh, orang itu jaringnya utuh, burungnya juga masih ada. Dan mungkin ada orang di dalam kan, tapi ada satu ekor yang bilang masih tahu, ada orang di dalam, ada orang di siapa itu? Cicak. Nah itu cerita ketika Nabi Muhammad berlindung di Gua Sur. Oke, akhirnya selamat Nabi Muhammad datanglah, nyampailah ke kota Yatsrib, disambut oleh penduduk Yatsrib atau penduduk Madinah. Kalau kalian pernah lihat di YouTube itu kan doa
Bisaniyatil wada. Itu orang Madinah ada yang senang naik itu. Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Nah, akhirnya disambut kan? Disambut oleh Al-Badri. Datanglah Nabi Muhammad ke kota Yasin. Nah, penduduk Madinah menyebut Nabi dengan penuh kegembiraan, disambut dengan nasyid tolaan, dan di sana itu jadinya ketika Nabi Muhammad ke Madinah ada yang namanya kaum Ansor, ada yang namanya kaum siapa kaum Ansor? Kaum Ansor itu adalah orang Madinah sendiri yang sudah ada di situ, kemudian orang Islam. Dan kaum Muhajirin adalah orang Islam yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, itulah sambutan daripada kaum yang ada di Madinah. Nah, kemudian perang hijrah. Dengan adanya perang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, itu yang pertama terbentuknya masyarakat Islam yang kuat. Yang dulunya itu Madinah berantem terus. Siapa yang berantem? Suku Aus sama suku Khazraj. Itu dua suku Islam yang ada di Madinah setiap hari berantem terus. Padahal dia masih saudara. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad damai. Karena dibikin nanti yang namanya piagam Madinah, dibikin ya, perjanjian bersama. Nah, munculnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, pendatang sama penduduk jadi bersama, saling kerjasama. Kata penduduk yang asli situ, kamu pendatang gak punya modal, nih saya kasih, yuk dagang bareng gitu. Ya, kemudian Rasul mendirikan masjid. Nah, ini juga ada cerita lagi. Rasul datangnya pakai apa? Untanya itu untuk unta yang Nabi Muhammad datang itu untuk menentukan di mana Nabi tidur dan di mana Nabi mendirikan masjid. Akhirnya Nabi Muhammad terserah untanya. Akhirnya untanya di situ, kemudian di situ dibikin masjid dan menyusun sistem pemerintahan di situ. Jadi masjid dulu bukan hanya untuk sholat saja. Ya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Adanya piagam Madinah. Untuk apa? Untuk perjanjian yang dibuat Rasul menyatukan semua orang yang ada di Madinah. Baik suku Aus, suku Khazraj, bahkan suku yang lainnya, supaya jadi satu. Ya, oke. Mengulas semua materi yang sudah dipelajari oleh Bapak, oleh kalian semua dari pertemuan 1 sampai sekarang pertemuan terakhir. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Konferensi, dan nanti setelah ini kita hikmahnya apa sih setelah mempelajari hijrah Nabi Muhammad ke kota Yasin itu ya. Nah, Bapak ulas ini kalian perhatikan. Setelah melihat video yang Bapak akan tampilkan, Bapak minta 2 pelatihan untuk mengulas kembali, menceritakan kembali tentang Nabi Muhammad hijrah ke kota Yasin. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Konsentrasi dimulai. Bapak minta 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan, untuk menceritakan kembali tadi yang disimak oleh kalian semua. Laki-laki dulu, siapa yang mau menyampaikan? Ke depan, silakan, Tasbih.
Tepuk tangan untuk Hasbi. Salam dulu Hasbi ke temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari semua pasti teman-teman lihat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Nah, terus alasan kenapa Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah karena dia itu disiksa oleh Nabi Quraisy. Sementara itu Nabi Muhammad sedang berjalan ke kota Yasin. Ada laba-laba yang memberikan sarangnya yang di situ ada burung yang memberi sarangnya. Terus kata Quraisy, mana mungkin ada orang yang mati di situ kan? Ada laba-laba sama burung yang sudah ada yang setelah itu kaum-kaumnya kaum dari mana itu sama kaum desa pun disatukan ya. Oke, aplaus untuk Hasbi. Salam dulu Hasbi. Hasbi salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, aplaus untuk Hasbi. Nah, itu perwakilan dari laki-laki. Sekarang perwakilan dari perempuan untuk menyampaikan ya siapa? Tadi sudah menyimak tuh, simakan dari Bapak, menyampaikan juga dari video. Ya, siapa? Siapa? Ya, ayo. Ayolah, kan tadi sudah. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak. Ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, kembali untuk Hasbi. Tepuk tangan untuk Hasbi. Ya, kita sama-sama bernyanyi. Ayo. Bersama ya. Nyanyi bersama. Saat di Mekah Allah memerintah agar Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat Ali ketika tidur di rumah Nabi berpisah kabur bersama Abu Bakar pergi ke jalan memutar sembunyi dalam gua dilindungi Allah Ta'ala. Setelah aman mereka lagi menaiki unta yang diberani, tiba di Kubah untuk berhenti beristirahat dan bangun masjid. Tiba-tibanya di Madinah disambutnya dengan meriah, berjuang jadi hikmah, Jakarta baik dengan hijrah. Ya, awal. Ya, lagi sekali lagi. Ya, betul. Sekali lagi ya, guys ya. Apa suaranya? Keluarkan. Saat di Mekah Allah memerintah agar Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat Ali ketika tidur di rumah Nabi berpisah kabur bersama Abu Bakar pergi dengan cara memutar sembunyi dalam gua dilindungi Allah Ta'ala. Setelah aman mereka pergi naiki unta yang dibekali, tiba di Kubah
gerakan dan hikmah kenapa harus berhijrah. Tadi apa hikmah berhijrah? Satu, sebagai kesabaran. Kemudian supaya tangguh terhadap cobaan. Terus kedua, pentingnya kerjasama dan persatuan. Kemudian hijrah mengajarkan bahwa perjuangan hijrah itu mengajarkan bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Ini lembar kerja untuk kalian. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan diisi, kasih nama atasnya. 5 menit itu. Ya, silakan diisi. Kalau sudah dikumpulkan di sini di meja bapak, dan bapak aja yang kemudian satu meja aja. Kesimpulan yang terakhir dari pertemuan hari ini terkait peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke kota Yatsrib, tadi hikmahnya, pengorbanan, perjuangan untuk pengorbanan, kemudian harus sabar, harus teguh dalam menghadapi perjuangan itu. Pelajaran hari ini dan yang terakhir dalam doa yang afirmatif, kemudian tutup yang terakhir kita berpulang. Akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.